Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Etika dan Profesi Keguruan Bu Bustami Yuliani, MPD, dan rekan-rekan IPSB yang berbahagia. Pada pertemuan kali ini, kami kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai etika guru terhadap rekan sejawat. Baik, langsung saja. Dalam ayat 7 Kode Etik Guru disebutkan bahwa guru memelihara hubungan seprofesi, sepenghangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan. Pernyataan ini mengartikan bahwa guru hendaknya menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru dan lingkungan kerjanya. Begitu juga, guru hendaknya menciptakan dan memelihara semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial di dalam dan di luar lingkungan kerjanya. Dalam hal ini, Kode Etik Guru Indonesia menunjukkan kepada kita bahwa betapa pentingnya lingkungan yang harmonis perlu diciptakan dengan mewujudkan perasaan bersaudara yang mendalam antara sesama anggota seprofesi. Hubungan sesama anggota profesi dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama yaitu hubungan formal dan kedua hubungan kekeluargaan. Nah, apa sih hubungan formal itu? Hubungan formal adalah hubungan yang perlu dilakukan dalam rangka melakukan tugas kedinasan. Sedangkan hubungan kekeluargaan adalah hubungan persaudaraan yang perlu dilakukan baik dalam lingkungan kerja maupun hubungan keseluruhan dalam rangka menunjang tercapainya keberhasilan anggota profesi dalam membawakan misalnya sebagai pendidik bangsa. Kemudian poin penting yang pertama dari etika guru terhadap rekan sejawat yaitu mengenal dan memahami kepribadian rekan sejawat agar bisa saling bekerja sama. Nah, tujuan dari mengenal kepribadian rekan sejawat ini adalah untuk mencapai visi sekolah. Keberhasilan sekolah untuk mencapai visinya ini sangat ditentukan oleh kemampuan guru dalam bekerja sama. Namun tidak mudah untuk semua guru untuk bekerja sama. Ada beberapa faktor yang menjadikan guru enggan saling bekerja sama dalam mencapai tujuan sekolah. Yang pertama yaitu adanya pembedaan antara guru senior dan guru junior. Pada sekolah-sekolah ada pembelaan kasta guru, yaitu guru senior dan guru junior. Bagian kasta ini memberikan implikasi bahwa guru senior memandang guru junior punya pengalaman seperti mereka, dan guru senior cenderung lebih suka memerintah guru junior. Yang kedua yaitu adanya pembedaan perlakuan terhadap guru PNS dan non-PNS. Hal ini terjadi biasanya di sekolah-sekolah negeri. Pembedaan perlakuan tersebut erat kaitannya dengan pemberlakuan suatu kebijakan. Contohnya kebijakan dalam mengangkat seorang wali kelas, kebijakan mengangkat kepala sekolah, dan kebijakan dalam penempatan guru dalam kepanitiaan. Kemudian yang ketiga yaitu adanya ketidakjelasan aturan kerja di sekolah. Masing-masing sekolah sudah memiliki aturan. Aturan di sekolah negeri tentu berbeda dengan sekolah swasta. Berbeda dengan sekolah negeri, pada sekolah swasta sistem pengelolaan ditentukan oleh yayasan. Kemudian yang keempat yaitu adanya ketidaksamaan visi sekolah. Ketidaksamaan visi sekolah pada guru lebih banyak dipengaruhi oleh adanya kepentingan pribadi yang lebih kuat dibandingkan dengan kepentingan bersama. Nah, dalam hal ini adalah kepentingan sekolah. Kemudian yang kelima yaitu adanya kelompok-kelompok tertentu di sekolah. Munculnya kelompok tertentu di sekolah biasanya terjadi karena adanya sikap pro dan kontra terhadap kepemimpinan atau kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah. Kelompok pro yang membentuk suatu komunitas, demikian juga dengan kelompok yang kontra. Kemudian yang keenam yaitu adanya perbedaan ide dan teknik dalam mencapai visi sekolah yang tidak disepakati secara bijaksana. Sebagian besar guru enggan bekerja sama dalam mencapai visi sekolah karena perbedaan umur dan pandangan, kepentingan individu dan potensi guru,
pimpinan sekolah. Oleh karena itu, diperlukanlah silaturahmi. Upaya silaturahmi yang dijalankan oleh guru dan rekan sejawatnya dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu membiasakan berbuat baik kepada teman sejawat. Yang kedua yaitu membagi sebagian rezeki kepada rekan sejawat yang membutuhkan. Yang ketiga yaitu menyayangi rekan sejawat. Nah, kemudian poin penting selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Ratna. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas bagian poin C, yaitu menjalin komunikasi dengan rekan sejawat untuk kepentingan pendidikan. Jadi, menjalin komunikasi dengan rekan sejawat untuk kepentingan pendidikan itu tentunya ada 3 komunikasi. Yang pertama itu ada komunikasi personal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Jadi di sini untuk komunikasi personal itu merupakan komunikasi intrapersonal yang merupakan proses interaksi antara individu dengan dirinya sendiri. Lah, selain itu juga komunikasi antara pribadi itu merupakan komunikasi proses interaksi antara individu dengan individu lainnya. Sedangkan untuk komunikasi kelompok itu merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh sekelompok orang pada suatu kelompok, organisasi, atau lembaga. Lah, untuk komunikasi massa itu merupakan yang biasanya dilakukan melalui media massa seperti surat kabar. Selanjutnya yaitu poin D, yaitu melakukan persaingan kerja yang positif dengan rekan sejawatnya. Jadi di sini ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru agar dapat melakukan persaingan kerja yang positif dengan rekan sejawatnya. Yaitu ada bersikap rendah hati atau tawaduh. Terus tidak enggan mengungkapkan selamat kepada rekan sejawat yang sukses atau yang berhasil, dan tidak enggan meminta masukan kepada rekan sejawat yang telah berhasil. Selanjutnya yaitu poin E, mengelola konflik dengan rekan sejawatnya. Jadi mengelola konflik dengan rekan sejawatnya itu maka ada sebab dan pemicunya. Jadi konflik dapat terjadi karena adanya seperti adanya rasa kecewa dan frustasi pada diri guru karena tujuan pribadinya tidak tercapai, dan adanya rekan sejawat yang selalu menolak ide-idenya. Yaitu di sini ada 2 jenis konflik yang bisa terjadi di sekolah antara guru dan rekan sejawatnya, yaitu ada konflik yang dirasakan, terus ada konflik yang dipersepsi. Lah, untuk konflik yang dirasakan ini terdapat keterlibatan emosional di dalamnya yang dapat menimbulkan prasangka yang tidak senang. Sedangkan untuk konflik di persepsi, jadi konflik di persepsi ini suatu pihak guru atau lebih menyadari bahwa akan adanya munculnya konflik-konflik antara mereka. Dan dalam hal ini juga ada beberapa cara yang dapat digunakan oleh guru dalam mengelola konflik, antara lain seperti mengakomodir pemahaman para guru di sekolah. Terus ada mempersatukan pemahaman guru-guru yang berbeda keinginan, berbeda kepentingan, dan bahkan berbeda pemikiran juga. Sekian dari saya, terima kasih.